Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita akan lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Uqudul Jen fi bayani huquqi zaujain li Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa'i. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Kaum laki-laki akan mendapat bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Dan kaum perempuan, para perempuan juga akan mendapatkan apa-apa yang telah mereka usahakan. Ini adalah ayat suci Al-Quran. Kemudian musannif berkata, ai lirrijali sawabun bisa babi ma amilu minal jihadi. Bahwa para laki-laki akan memperoleh pahala dari jihad yang mereka lakukan, perjuangan mereka di jalan Allah. Walin nisa'i thawabum mimmaktasabna. Kaum perempuan pun sama, mereka akan memperoleh balasan dari Allah, akan memperoleh hasil dari apa yang telah mereka usahakan. Seperti apa yang diusahakan oleh kaum perempuan, kaum istri? Min hifdhi furujihinna. Yang pertama, mereka mampu menjaga kehormatan diri. Itu adalah ibadah ya, yang tinggi nilainya di hadapan Allah. Wa ta'atillahi, juga ketaatan mereka para istri kepada Allah. Wa ta'ati azwajihinna, ketaatan mereka terhadap para suami mereka. Farrijalu wan nisa'u, ini ucapan musannif, kaum laki-laki dan kaum perempuan, ini mubtada, fil ujri fil akhirati sawaun. Fil ajri fil akhirati sawaun. Kaum laki-laki dan kaum perempuan, mereka di akhirat sama-sama akan memperoleh pahala. Pahala yang akan mereka peroleh itu sama nanti di akhirat. Wadzalika, hal itu karena annal hasanata takunu bi asyri amsalihha. Karena setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat, baik laki-laki atau perempuan. Yastawi dzalika rijalu wan nisa'u. Dalam hal pahala ini, laki-laki atau perempuan sama saja nilainya. Wa fadlur rijali 'alan nisa'i, keutamaan laki-laki atas perempuan, innama huwa fid dunya. Itu terjadi dalam kehidupan dunia saja. Innama, di sini ada innama, ada watul hasri ya. Ada watul hasri, inna wa innama atbun wa taqdimun kama taqaddama. Jadi innama itu artinya hanya. Nah, kata Syekh Nawawi, ketinggian derajat laki-laki atas perempuan, keunggulan derajat laki-laki atas perempuan itu terjadi hanya di dunia saja. Sedangkan di akhirat mereka keunggulan ini tidak ada lagi. Karena di akhirat semuanya sama statusnya, sama-sama menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata qalahu Asy-Syarbini fi tafsirih. Ini dikutip oleh Syekh Nawawi dari Imam Asy-Syarbini dalam tafsirnya. Wa kana Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Kadang disebut radhiyallahu anhu, tapi ada juga yang mengatakan kalau beliau bukan radhiyallahu anhu tapi karramallahu wajhah. Mengapa? Karena kalau Sayyidina Ali kan beliau tidak pernah mengalami menjadi seorang yang kufur. Karena beliau masuk Islam sejak usia kecil. Karramallahu wajhah.
Apa ucapan Sayyidina Ali? Syarru khisalir rijali, sejelek-jelek karakter atau tabiat laki-laki. Khairu khisalin nisa'i, atau sebaik-baik tabiat perempuan. Maksudnya ada tabiat laki-laki yang buruk, tapi kalau itu dialami oleh kaum perempuan itu malah baik. Ada perangai buruk pada laki-laki, tapi kalau itu terjadi pada perempuan, malah itu menjadi baik. Begitu. Apa? Yang pertama, al-bukhlu. Al-bakhlu. Bisa juga al-bukhlu. Bi fathil ba atau bi dhamm. Yang pertama bakhil. Apa bakhil itu? Wa huwa man usaili mimma yufaddalu. Tidak memberikan harta pada orang yang meminta. Bakhil, koret, pelit. Ini sifat buruk pada laki-laki. Tapi kalau ini ada pada perempuan, ini ada baiknya begitu. Bukan berarti perempuan harus bakhil, bukan. Bukan berarti perempuan harus pelit, bukan. Tapi kalau itu ada pada perempuan, itu ada baiknya. Yang penting si perempuan ini bisa proporsional menerapkan perilaku bakhil ini. Kemudian yang kedua, wazahwu. Apa zahwu itu? Al-ijabu bin nafsi, sombong. Sombong itu perbuatan buruk, akhlak yang buruk pada seorang laki-laki. Tapi kalau itu ada pada perempuan, itu tidak selalu buruk begitu. Nanti kita akan jelaskan. Wal jubnu. Apa jubnu itu? Dha'ful qalbi, berhati lemah. Berhati lemah itu apa? Berhati lemah itu penakut. Begitu. Penakut. Fa innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan, idza kanat bakhilatan, jika ia bakhil, pelit ya, hafizat malaha wa mala zaujiha. Dengan kepelitannya itu dia akan mampu menjaga harta dirinya dan harta suaminya. Ya, pelit yang proporsional, bukan pelit yang sembarang pelit. Jangan sampai untuk diri sendiri saja pelit, tidak menikmati hidup. Kemudian wa idza kanat mazhuwatan ay mutakabbiratan, jika seorang perempuan itu sombong, angkuh, istankafat ay imtanaat min antukal lima kulla ahadin bikalamin layinin muribin. Kalau ada perempuan yang angkuh atau sombong, maka ia akan terhindar dari kebiasaan ngomong ke sembarang orang dengan ucapan yang layinin muribin. Apa layin murib itu? Ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan salah sangka orang lain. Ucapan-ucapan, bahasa-bahasa yang lemah lembut, lain itu lembut, yang bisa menimbulkan salah sangka, salah paham orang lain. Ya, kalau orang yang sombong kan biasanya ngomong juga seperlunya, dia pilih-pilih, sehingga ia relatif lebih terhindar dari kesalahan, dari salah ngomong maksudnya. Kemudian wa idza kanat jabanatan, jika si perempuan ini orang yang penakut, ayat dhaifatal qalbi, fariqat, maka ia akan merasa takut min kulli syai'in. Kemana-mana dia enggak berani. Akhirnya apa? Kata Syekh Nawawi. Ini masih penjelasan dari ucapan Sayyidina Ali. Falam takhruj min baitiha, maka ia tidak akan keluar dari rumah karena takut. Kalau laki-laki penakut tidak boleh, laki-laki harus berani. Tapi kalau perempuan punya rasa takut, itu ada baiknya. Apa sisi positifnya? Ia tidak akan sembarangan pergi keluar rumah karena banyak kekhawatiran atau banyak takut. Nah, jadi membaca teks ini juga perlu pemahaman yang tepat ya. Bukan berarti perempuan itu harus koret, harus pelit, sampai tidak bersedekah, bukan seperti itu. Bukan
Bukan pula seorang perempuan itu harus menjadi orang yang penakut atau jadi orang yang angkuh, sombong, dan kesombongannya itu berlaku secara sembarangan ke siapapun, ia berlaku sombong, tidak seperti itu. Tapi semua dilakukan secara proporsional. Kemudian berikutnya ada di syarah, wa qala Daud alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam pernah bersabda, al mar'atu su ala ba'liha kal hamlis saqili ala syaikhil kabir. Perempuan yang berakhlak buruk itu ibarat seorang laki-laki yang sudah tua membawa beban yang sangat berat. Artinya apa? Merepotkan bagi suami. Ala ba'liha. Ba'lu itu suami, jamaknya bu'ul. Makanya ada dalam Al-Qur'an, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Wal mar'atu sholihatu, sedangkan istri yang solehah kata jil mursa bidzahab, adalah laksana mahkota yang bercampurkan atau bertatahkan emas. Begitu. Laksana mahkota di kepala yang bertatahkan emas. Kullama ra'aha qarrat ainuhu bi ru'yatiha. Setiap kali dipandang itu menyenangkan. Mahkota yang bercampurkan emas, bertatahkan emas itu kan indah. Orang akan senang memandangnya. Begitu juga istri yang soleha. Berikutnya, apalagi kewajiban istri terhadap suami atau hak suami atas istri. Wayan bagi anta'rifa annaha kal mamlukah lizauj. Seorang istri dalam keluarga itu harus memahami bahwa ia itu laksana al-mamlukah, hamba sahaya. Laksana hamba sahaya, tawanan, ia tidak berdaya apa-apa di hadapan suami. Al-mamlukah, sepenuhnya ia dimiliki oleh suami. Ini harus dipahami oleh setiap istri. Wakal asiri al-ajizi fi yadir rajuli, ia laksana tawanan yang lemah, tidak berdaya apa-apa di bawah penguasaan suami. Fala tatasarrafu fi syai'in min malihi, maka si istri ini tidak dibenarkan melakukan tasarruf, mengolah hartanya, membelanjakan hartanya sedikit pun, illa bi'idnihi, kecuali atas seizin suami. Ayat-zauj. Jadi seorang istri itu ketika mau belanja, ketika mau beli itu harus sepengetahuan suami. Ya dalam keluarga itu, ya dalam rumah tangga biasanya sudah disepakati dalam sebulan itu uang belanja berapa, untuk keperluan rumah berapa, itu sudah disepakati. Jadi dalam teknisnya yang penting suami sudah tahu anggaran belanja sekian, anggaran listrik sekian, anggaran untuk beli beras sekian. Yang penting suami sudah tahu. Jangan sekali-kali seorang istri berbelanja sesuatu yang tidak wajar, tidak biasa, ya, dan ya, tanpa sepengetahuan suami. Ya kecuali hal yang lazim, ya, sekedar membeli gorengan yang tidak seberapa. Ini kalau sampai dalam seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, malam tajril adatu, ya. Istri membelanjakan harta dalam kondisi yang tidak biasa dan tidak diketahui oleh suami. Jadi kalau ada keinginan yang baru, ada rencana beli yang baru, itu harus izin ke suami. Bal qala jama'atun minal ulama, bahkan kata Syekh Nawawi, ada sekelompok ulama lain yang mengatakan bahwa annaha la tatasarrafu aidan fi maliha. Bahkan untuk harta sendiri pun, harta milik si perempuan sendiri pun, hasil dia sendiri pun, kata sebagian ulama, illa bi'idni, istri tidak boleh sewenang-wenang menggunakan seenak hatinya kecuali seizin suami, sepengetahuan suami. Li'annaha kal mahjurah lahu, karena si istri ini dalam posisi seperti al-mahjurah, terhalang, yang tadi itu hamba sahaya. Semua
tasarrufnya, semua perilakunya yang terkait dengan harta benda itu adalah harus atas seizin atau minimal sepengetahuan suami. Ai annal mar'ata li zawjiha kal mamnu'i min tasarrufil mali li ajlil ghurama'i. Sama maknanya dengan kalimat tadi. Kemudian berikutnya kewajiban istri, wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya'i min zawjiha. Seorang istri itu harus selalu merasa malu di depan suaminya. Malu dalam arti ia tidak menjadi orang yang berani terhadap suami, melainkan ia selalu menjaga kesantunan karena malu. Wa ghaddu tarfiha, ia harus mampu menjaga pandangannya, qudamahu, di hadapan suami. Tidak boleh memandang suami, apalagi memandang dalam arti sambil melotot, nantang, itu enggak boleh. Justru ia harus tunduk patuh. Kalaupun memandang, pandangan yang penuh cinta. Begitu kira-kira. Pandangan yang penuh cinta, pandangan yang menyenangkan, bukan pandangan melotot nantang. Itu tidak boleh. Watta'atu li amrihi, patuh terhadap perintah suami. Wasukutu inda kalamihi, diam jika suaminya sedang berbicara. Wal qiyamu inda qudumihi wa khuruji, dan berdiri menyambut keberangkatan suami atau kedatangan suami. Menyambut kedatangan suami atau keberangkatan suami. Ketika suami berangkat kerja, diantar sampai pintu, ya, dengan senyum, dengan doa. Secara psikologis itu akan membuat suami itu lebih happy, lebih tenang, lebih semangat ke tempat kerja. Sebaliknya ketika suami mau pulang nih, jam 4 biasa pulang, gegera istri itu siap-siap menunggu di depan rumah, menyambut kedatanganmu betul rapi, menyambut dengan senyum. Itu akan membuat suami yang asalnya lelah, capek di tempat kerja, kadang ada masalah, begitu sampai ke rumah langsung adem. Nanti akan terasa. Saat asri, orang senyum-senyum nanti akan merasa adem. Akan merasa. Itu istri soleha. Sarotka, menyenangkan. Begitu. Ya kan? Ya, dalam syarahnya, ay minal manzil wa idharul hubbi lahu indal qurbi, menunjukkan cintanya kepada suami indal qurbi, ketika berdekatan. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Wa idharus sururi indar ru'yati lahu, menunjukkan kesenangan ketika bertemu, melihat. Begitu. Nah, ini yang menarik nih, Ustaz Muhyiddin nanti nih. Kalau punya istri solehah itu begini. Wa ardu nafsiha lahu indan naum, ketika malam mau tidur itu, wa ardu nafsiha, istri solehah itu apa? Menawarkan diri. Badai mau begitu sebelum tidur itu. Enggak langsung begsek, langsung ngorok, tapi menawarkan diri dulu. Begitu ya. Mau ngemil dulu enggak? Begitu ya. Mau ngemil dulu enggak? Gitu. Pas malam itu ya. Wa ta'ahuduha alfam bil miski wa tayyib, dan ia selalu menghias dirinya bersolek dengan yang wangi-wangi. Wadawa muzinah bihadratihi wa tarkiha inda ghaibatihi, dan ia selalu berpakaian rapi. Berpakaian rapi itu bukan berarti pakaian yang baru, yang penting bersih, rapi, menyenangkan suami. Ya, demikian beberapa kewajiban seorang istri terhadap suaminya atau hak-hak suami atas istrinya.
Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin